Batang pinang yang sudah mati rebah ya guys ya. Untung saja tidak mengenai rumah kita. Alhamdulillah. Tepat jatuh di depan kamar saya ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala melindungi kami. Oke guys, itu ada pemotor yang tidak bisa melewati jalan. Itu dikit-dikit. Ini pohon batang pinang ini jatuh pada, kalau tidak salah, hari Minggu jelang sore, dan langsung menimpa ke arah rumah saya dan hampir saja mengenai kamar dari rumah saya. Dan jatuhnya pohon pinang ini langsung pecah ya teman-teman. Jadi seolah-olah alam pun memberikan fasilitas untuk kita dan meridoi segala aktivitas kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam pertanian, dan salam satu hobi untuk kita semua. Sahabat semua, tayangan video kita kali ini adalah rangkaian kegiatan saya dalam persiapan berkebun secara organik, tepatnya pada lahan sempit yang berada di samping rumah kami. Jadi sahabat, ceritanya sebelumnya begini. Sebenarnya saya juga tengah memikirkan bahan apa yang akan saya gunakan untuk membuat 3 sisi dinding penahan bedengan yang saya rencanakan tersebut. Apakah dari kayu dan papan atau dari bambu. Namun seolah alam memberi jawaban kepada kita. Seperti terlihat sebelumnya di video ini sahabat, tepat pada hari Minggu sore tanggal 23 Oktober 2022, sebuah pohon pinang yang telah mati rebah dan hampir saja mengenai rumah kami. Cuaca saat itu sangat buruk, yakni hujan dan badai. Pohon pinang itu tumbang dan langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Dan itu terjadi mungkin karena bahagian dalam atau tengah dari pohon tersebut rata-rata telah kosong. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan bahan yang telah disediakan oleh alam tersebut untuk bahan sisi penahan dari raised bed atau bedengan kita itu, yakni dengan langsung memanfaatkan pohon pinang yang tumbang itu. Dan kita pun telah terbantu otomatis karena kondisi pohon pinang yang telah mati dan langsung terhempas ke tanah membuat kondisinya telah terbelah sendiri. Dan itu menguntungkan bagi kita karena tidak perlu lagi melakukan banyak pembelahan dalam membuat dinding-dinding penahan dari bedengan kita. Di satu sisi saya sangat terkejut dan cemas saat kejadian itu, namun di sisi lain seolah alam menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan bahan ini lumayan kuat serta membuat kita bisa menerapkan pola berkebun organik yang rendah biaya. Saya sangat ingin belajar pertanian sistem organik ini. Seluruh langkah tahapan yang saya lakukan adalah murni dari literasi yang saya baca dan pelajari. Saya belum ahli dalam pertanian, apalagi sistem organik. Namun mari simak terus langkah saya dalam belajar di dunia pertanian ini. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kita setelah selesai melaksanakan perancangan dan pembuatan bedengan mini ini ya. Lebarnya cukup kecil namun bedengan ini cukup panjang. Posisinya di samping rumah. Jadi kita akan coba untuk melaksanakan budidaya cabai keriting, budidaya tomat, atau budidaya yang
aneka sayuran yang kita perlukan untuk kebutuhan dapur kita. Jadi minimal kita bisa mengurangi pengeluaran dari biaya dapur kita guna melakukan penghematan pada kondisi saat ini. Terima kasih. Kemudian kita akan melakukan rehabilitasi dulu terhadap tanah di seputaran bedengan yang sudah kita buat ini. Kita akan coba masukkan bahan-bahan organik seperti daun-daun pisang, kemudian daun bambu, dan cacan batang pisang, yang mana unsur-unsur tersebut sangat dibutuhkan oleh tumbuh dan kembangnya tanaman-tanaman kita nantinya. Jadi di bedengan ini kita akan berusaha untuk melaksanakan budidaya sayuran total dengan pola organik tanpa unsur kimia. Bagaimana kelanjutannya? Mohon disimak terus teman-teman, diikuti channel ini. Terima kasih, di subscribe, like, dan di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kegiatan kita tadi adalah mengambil sejumlah daun bambu ini. Daun bambu ini akan kita aplikasikan terlebih dahulu di dasar dari lahan bedengan kita ini, yang fungsinya dan manfaat dari daun bambu ini secara organik sangatlah baik karena mengandung unsur fosfor dan unsur kalium, kemudian unsur-unsur hara lainnya, dan terutama sekali mengandung berbagai jenis mikroorganisme yang sangat baik dan sangat menguntungkan bagi tanaman kita nantinya dalam tumbuh dan berkembang, baik itu pada fase vegetatif maupun pada fase generatif. Jadi langkah pertama kita akan memasukkan bahan-bahan organik terlebih dahulu pada bedengan ini untuk kita perkaya unsur hara dari bedengan ini. Kemudian kita lakukan pencincangan pada tanah di bedengan. Kemudian kita masukkan lagi bahan-bahan organik yang lain seperti batang pisang, cacahan batang pisang. Kemudian juga kita masukkan nanti sabut kelapa yang mengandung unsur kalsium yang tinggi, dan batang pisang dengan unsur hara yang lengkap baik itu N, P, dan K. Kemudian dengan kita masukkan juga bahan-bahan organik ini, kita juga melengkapi dengan penaburan pupuk dolomit nantinya untuk menjaga tingkat pH dari lahan sempit atau bedengan yang kita miliki ini. Baik teman-teman, silakan diikuti. Terima kasih.
Kemudian hari kedua, yakni hari Minggu, kita melanjutkan kembali pengerjaan dari bedengan kita, yakni dengan melakukan penimbunan dengan menggunakan tanah humus atau tanah yang berasal dari seputaran kebun kita, yang pastinya tanah ini merupakan hasil dari pelapukan bahan organik seperti daun-daun yang berasal dari pohon-pohon di sekitar perkebunan kita, dan ada juga pelapukan dari daun-daun pisang dan batang pisang serta bahan-bahan organik lainnya. Baik sahabat semua, aktivitas penyiapan lahan berkebunnya kita sambung kembali di minggu depan dengan memanfaatkan hari libur kita ya sahabat. Dan sekarang saatnya menikmati pisang rebus ini, yang pisangnya berasal dari kebun kita sendiri. Alhamdulillah. Oke, kita akan lanjut part 2 berkebun organik di lahan yang sempit. Terima kasih ya sahabat.